Selamat sore traders, selamat sore rekan-rekan. Ya, selamat sore semua, baik adik-adik yang masih di kampus ya, belajar di kampus khususnya Fakultas Ekonomi, dan juga rekan-rekan alumni saya yang saat ini juga sedang ikut belajar ya. Ya, saya sangat senang di mana rekan-rekan ya tidak mengenal usia tetap ikut mau belajar ya. Marulitwa.com ini sebenarnya hanya sebuah wadah kita untuk belajar dan sharing ilmu pengetahuan ya. Ya, dalam segala keterbatasan memang masih jauh dari sempurna, tetapi karena ini merupakan salah satu hobi saya untuk saling berbagi, jadi ini menyenangkan bagi saya. Jadi karena merupakan hobi ya. Di marulitwa.com, di sana nanti rekan-rekan bisa belajar juga, ada analisa pasar, rekomendasi trading harian, berita, dan belajar trading, serta ada juga grafik dan ekonomi kalender. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita, materi kita pada sore hari ini adalah kita pertama belajar dulu melihat berita dari sumber berita yang bisa dipercaya. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu membaca dan sering mengandalkan informasi dari CNBC. Nah, dari CNBC di sini kita bisa melihat ada berita Euro, Asia, US, oil, bonds juga ya. Di sini banyak beritanya ya. Dan juga di sini ada penjelasan-penjelasannya. Jadi saya sering memakai berita ini juga sebagai bahan informasi. Nah, salah satu contohnya adalah dari gold. Nah, di sini diberitakan gold slips ya on profit taking after Fed driven rally. Nah, selain daripada itu, saya juga menggunakan sumber ya. Sumber ini semua sumber-sumber yang saya pelajari baik dari CNBC dan juga dari Forex Factory. Nah, di mana pada hari ini, nah jadi ini harus disetting terlebih dahulu. Nah, contohnya ini kita set it dulu. Oke, baik all atau non, kemudian kita apply, kemudian jamnya itu harus diakuratkan. Contohnya jam sekarang. Nah, karena di sini adalah waktu Indonesia bagian barat, saya menggunakan 24 jam ya. Contohnya Bangkok, Hanoi, Jakarta, karena ini adalah Jakarta. Dan kemudian klik kalender. Nah, sesudah kita klik kalender, kita klik aja yang today. Oke, kemudian kita lihat bahwa di sini sudah ada data yang di report ya, yang dilaporkan, dan akan ada jam 19.30 ini dari Amerika, PPI-nya, core PPI. Oke, unemployment claim. Nah, besok Jumat ya, Jumat besok itu ada juga data yang akan dirilis baik dari Inggris ya, kemudian juga dari berbagai negara ya, berbagai negara, tapi kita fokus dulu pada hari ini. Nah, di sini kita sama-sama belajar dulu ya, mengkorelasikan antara berita dengan grafik. Untuk tujuannya satu adalah untuk membuat satu perencanaan atau entry point. Nah, nanti sesudah entry pointnya masuk, oke. Nah, sesudah entry point masuk, baru nanti kita ya kita baru membuat di mana target profitnya ya, dan juga stop lossnya ya. Nah, di sini kita belajar menggunakan MetaTrader 5. Nah, kalau kemarin malam kita sudah belajar menggunakan ya perbedaannya antara MetaTrader 4 dengan MetaTrader 5. Nah, sekarang kita di MetaTrader 5 ya. Nah, nanti saya akan coba bagaimana cara membedakan MetaTrader 4 dengan MetaTrader 5. Nah, ini adalah versi MetaTrader 5. Oke, kita langsung saja. Nah, kalau yang rekan-rekan perhatikan di sebelah kiri sini, ini sebutannya adalah depth of market. Jadi ini bisa dirubah-rubah ya, tergantung kebutuhan market atau kebutuhan pasar yang kita ingin tampilkan pada kesempatan ini ya. Nah, untuk emas, kita cari dulu korelasi. Nah, di sini pada hari ini ya, nanti akan ada fokus core PPI month of month. Nah, di mana yang sebelumnya itu adalah previous minus 0,3% dan diprediksi minusnya akan 0,1%. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu ya. Sebelumnya kita cek dulu apa yang terjadi di sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 0,2, prediksi minus 0,1, ternyata minusnya lebih gede. Nah, di sini ada optimisme ya, ada optimisme, artinya mereka akan memprediksi ya mungkin laporan data dari core PPI ini akan jauh lebih baik. Kemudian dari PPI-nya, ini terlihat dari minus 1,3%, mereka cukup optimis menjadi 0,1%. Oke, 0,1%. Nah, sebelumnya kita cek data dari 0,2 diprediksi menjadi 0,3, ternyata jatuh ya, minusnya lebih gede. Nah, poin ketiga adalah dari unemployment claim.
Nah, ini 1877K ya, diprediksi menjadi 1550K. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan semua memperhatikan hal ini, jangan langsung simpulkan, tapi cek dulu previewsnya sebelumnya. Di 4 Juni, previewsnya itu adalah 2126K, diprediksi lebih optimis mereka di 1820K, ternyata gede. Ya, lebih gede dari yang diprediksi 1877K. Nah, hal-hal inilah yang bisa terjadi ya. Nah, artinya begini, kalau yang previewsnya lebih besar, diprediksi lebih kecil, artinya mereka optimis, ini baik untuk dolar. Tetapi jika aktualnya lebih gede, malah ini tidak baik untuk dolar pastinya ya. Nah, artinya kalau rekan-rekan melihat di sini 1877K, diprediksi optimis ya, 1550. Nah, jika nanti ternyata keluarnya lebih gede dari 1550, misalkan 1890, nah itu kurang bagus untuk dolar ya. Pastinya begitu. Nah, di belajar trading ini sebenarnya rekan-rekan bisa lihat ya, yang rekan-rekan yang suka belajar, cek aja di sana. Oke, sesudah kita mengetahui berita ini, nah kita baru masuk ke teknikalnya. Oke, nah di dalam teknikalnya ini, nah di sini sebenarnya sudah ada tools ya, sudah ada tools. Jadi rekan-rekan bisa juga menggunakan tools-tools yang ada di sini itu sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu. Di sini banyak sekali sebenarnya sih tools-tools yang kita bisa gunakan ya. Nah, nanti jika ada kesempatan kita akan pelajari lah satu persatu ya, tapi di waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita fokuskan dulu dengan market emas ini ya. Ya. Nah, baik. Caranya begini, dari harga running di 1731 perhatikan dulu resistennya. Nah, ini resistennya yang pernah terjadi. Kemudian dari harga running perhatikan dulu support terdekatnya. Oke, jelas ya. Nah, sesudah itu baru perhatikan trend line yang sedang terjadi. Artinya dalam kondisi ini kan terjadi sideways, sudah. Nah, kemudian pecahkan lagi dia ke dalam time frame yang lebih kecil. Oke. Dari harga running ini kita tarik aja menggunakan tools yang sudah available, yang sudah tersedia sampai di sini toh. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa pasar itu sedang mengalami uptrend ya, mengalami uptrend di time frame H4. Oke, tetapi sebenarnya secara globalnya dia mengalami sideways. Oke. Nah, dan yang sebelumnya di sini kalau kita memperhatikan terjadinya downtrend, ini adalah history, oke. Artinya market itu range-nya bergerak di area di kisaran 1650-an dan 1765-an. Nah, kita kemudian korelasikan dengan dengan data yang akan dirilis seperti yang tadi ya. Kita perhatikan. Nah sekarang hipotesanya. Apabila ternyata ya data yang dirilis ya minusnya ternyata sama atau lebih kecil ya, berarti bagus untuk dolar. Nah, efeknya ke gold ini akan mengalami titik koreksi. Oke, titik koreksi. Nah, terus entry-nya di mana? Apabila hipotesanya begini, apabila ya resisten yang di 1739 di break, maka ya target selanjutnya akan coba kejar kembali di level area 1744. Jelas ya? Nah, dasarnya dari mana? Dari minor trendnya yang ada di daerah sini. Nah, ini sebenarnya enak sekali menggunakan MT5 ya, karena toolsnya itu cukup bagus ya. Toolsnya cukup bagus. Tetapi apabila nanti ternyata, apabila ternyata ya data yang dirilis itu ya bagus untuk dolar, ya tadi kan kalau kita membaca jika jelek datanya ternyata ya, maka harga emasnya naik. Tetapi jika bagus untuk dolar, maka akan terjadi koreksi. Nah, di sini kita coba dulu belajar ya, rekan-rekan ya. Coba di sini ini menggunakan MT5 ya. Contohnya dengan posisi begini minor trend. Kita ambil resiko dulu ya. Kok trading ambil resiko ya? Kayak ini kan materi belajar ya, materi belajar. Contohnya kita ambil klik posisi sell sekarang. Ini ini account indeksnya. Dia nggak bisa. Ini saya punya account index di sini.
Oke, berarti tidak bisa kita ambil ya. Saya akan coba nanti. Ini akun nggak bisa diganti dulu sih ya, harus login masuk, keluar masuk. Nah, yang penting itu dulu poinnya, rekan-rekan. Untuk emas, satu lagi, kita cek lagi euro. Nah, di sini ada Euro Group Meetings ya. Jadi kita pelajari dulu untuk euro pada kesempatan ini. Dari daily-nya, oke. Ini daily-nya. Kalau kita memperhatikan sama-sama, ya di sini masukin aja tulisan ini ya. Kalau dari ini masanya sudah lewat ya. Oke, saya kasih garis dari harga running, perhatikan di sini. Kemudian, nah di sini, ini globalnya sebenarnya. Nah, kemudian tarik toolsnya. Karena ini mengalami koreksi dan turun di sini, berarti kita startnya dari sini, tarik ke sini. Jelas ya? Oke, kemudian kita pecahkan, time frame-nya lebih kecil. Nah, ini, oke, lebih kecil. Jelas ya? Nah, turun untuk menentukan entry point. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, kalau kita melihat sama-sama, ini kita ganti aja ya, biar lebih cantik tampilannya ya. Oke, sama-sama di sini dia membentuk double bottom. Nah, berarti kita tarik dari sini ke sini. Oke, jelas ya. Nah, ini ke sini toh. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu tren lainnya, nah dia berada pada zona pada saat ini di uptrend dan dia mengalami koreksi. Nah, coba kita belajar ini. Coba kita belajar. Ya. Kita pelajari dulu ya. Oke, untuk euro ini ya. Oke, kita ambil, kita di sini kita manfaatkan posisi yang disebut sebagai posisi koreksi. Ya, rekan-rekan ya. Kenapa disebut posisi koreksi? Karena kita menggunakan time frame penurunannya. Di saat mengalami penurunannya kita manfaatkan koreksi. Kita klik contohnya. Oke, tapi gini aja dulu. Saya lihat dulu di market market depth-nya untuk euro. Siapa aja yang pasang order di sini ya? Oke, di sini ada 48. Di sini ada, wah, sedang banyak yang membidik euro ya, sedang banyak. Oke. Tapi tidak apa, ya ini lagi aktif nih euro ini, volume yang bertransaksi. Nah, ini volume yang bertransaksi kelihatan di sini. Oke, nah coba saya klik satu lot. Oke, klik, deng. Oke, kita sudah masuk posisi satu lot ya. Nah, ini dapat harga di 1.138 ya, 1383,6. Nah, ini dia sudah masuk, ini volume transaksi ya. Ini volume transaksi yang masuk. Nah, langsung kita pasang stop loss-nya di sini. Oke, pasang target profitnya di sini. Oke, beres. Nah, itu artinya pada kesempatan ini kita pelajari dua produk dulu. Pertama untuk gold tadi ya. Dan yang kedua adalah di euro. Nah, kalau gold ini tadi ya, rekan-rekan ya. Grafiknya. Oke, jelas. Ya, demikian dulu ya materinya. Maruletua.com adalah ya, rekan-rekan bisa melihat di sana tempat untuk kita bisa belajar bersama ya. Jadi maruletua.com itu tempat untuk belajar bersama. Jadi kita akan melakukan ya, mendemonstrasikanlah poin-poin yang perlu kita pelajari bersama. Baik, semoga ilmu ini bermanfaat. Rekan-rekan yang sedang belajar jangan pernah menyerah. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore.